Santet Daun Muda. Karya, Kang Ramli Author. Chapter 9. Dunia baru Sandra. Di tempat lain yang jauh dari riuh, Sandra hidup dalam sunyi sepi yang ia pilih sendiri. Sudah bertahun-tahun telah berlalu sejak ia bercerai dari Yuda, tapi luka itu masih tertanam di hati yang paling dalam. Luka yang ia jadikan pondasi untuk membangun hidup baru bersama Mitha. Sandra tinggal di rumah peninggalan orang tuanya, rumah yang sangat sederhana dan bersih. Ada taman kecil di belakang rumahnya, di mana Mitha sering bermain boneka di bawah pohon mangga dengan tertawa riang. "Mama, Papa kemana sih?" tanya Mitha suatu sore sambil bermain di halaman belakang. Sandra langsung terdiam sejenak, lalu ia tersenyum pelan sambil menyisir rambut Mitha dengan lembut. "Papa pergi jauh, sayang. Kamu gak perlu khawatir, karena Mama akan selalu ada buat kamu," balas Sandra pada Mitha dengan lemah lembut. Selama bercerai, banyak laki-laki yang mencoba untuk mendekati Sandra. Dari PNS, pengusaha, bahkan seorang duda mapan dari desa sebelah. Namun Sandra memilih untuk menolak semuanya dengan halus tanpa menyakiti perasaan pria itu. "Saya belum mencintai orang lain dan saya masih mencintai anak saya. Itu saja cukup untuk hidup saya sekarang." Di dalam hatinya, Sandra hanya ingin membesarkan Mitha seorang diri, tanpa ada ayah pengganti Yuda, dan dari pengalaman pernikahan yang lalu, ia telah banyak belajar bahwa terkadang yang kita sebut suami justru adalah musuh dari dalam rumah. "Cinta tak selamanya harus ditemani lelaki," ucap Sandra pada seorang tetangga. "Cukup satu tawa anak perempuan kecil untuk menghidupkan hati yang telah mati." Mitha tumbuh dengan kasih sayang, meski tanpa ayah, ia tak kekurangan apapun. Sandra mengajarkannya membaca, menyanyi, dan mengenali bunga-bunga. Dalam tidurnya, ia melihat seorang bayi menangis dan di belakangnya berdiri sosok perempuan yang memegang rahim berdarah sambil berbisik pelan. "Aku sedang membayar utangmu, San. Utang dari dosa yang bukan milikmu." Sandra langsung terbangun dengan keringat dingin. Ia memeluk Mitha yang tertidur lelap di sampingnya. "Maafkan Mama kalau suatu hari kamu harus tahu semuanya, Nak." Angin bertiup pelan lewat jendela kamar. Di luar terlihat bulan purnama naik perlahan, pertanda sesuatu di tempat lain sedang bersiap untuk lahir. Hidup Sandra kini seperti lembaran baru yang bersih tanpa noda, tanpa bentakan. Sejak perceraian, ia mendapatkan hak penuh atas Mitha. Sandra menutup pintu masa lalu rapat-rapat. Hari-harinya dipenuhi suara tawa Mitha. Anak itu tumbuh ceria, tak banyak bertanya soal ayahnya. Ia cukup bahagia hanya dengan Sandra di sisinya. Sekolahnya berjalan lancar, dan setiap akhir pekan mereka mengunjungi taman kota. Atau sekadar membaca buku cerita di bawah pohon mangga. Sandra bekerja dari rumah, menerima pesanan kue dan kerajinan tangan. Ia tak kaya, tapi cukup untuk kebutuhan sehari-hari. "Mama, aku senang tinggal sama Mama," kata Mitha sambil memeluk pinggangnya. "Kalau aku besar nanti, aku mau kayak Mama. Kuat dan baik hati." Sandra tersenyum sambil menahan haru. Pelukan Mitha adalah doa yang tak bersuara, tak terasa langsung menembus jantungnya. "Kalau kamu kuat, Nak, itu karena kamu tumbuh dari luka dan Mama janji, luka itu gak akan pernah muncul lagi." Di rumahnya yang tenang, Sandra mulai bercocok tanam. Ia mulai menanam bunga mawar, melati, dan kamboja. Ironisnya, bunga yang dulu hanya ia lihat di pemakaman, kini tumbuh subur di halaman rumahnya dan membuatnya tenang. Terkadang, tetangganya datang untuk belajar membuat kue. Terkadang, anak-anak kecil bermain bersama Mitha, dan kini sudah tak ada lagi suara makian. Tak ada lagi gelas yang pecah. Tak ada lagi tubuh yang terjatuh karena ditendang suami.
Yuda, bisik Sandra dalam hati. Entah kamu masih hidup atau tidak, ketahuilah, gue gak bakal kembali. Gue benci sama lo, gue udah terlanjur untuk menyelamatkan diri sebelum gue ikut tenggelam sama lo. Dan dari kejauhan, dari desa lain yang mulai diselimuti kabut, terdengar suara samar. Dia akan tahu, San. Kau akan tahu siapa yang benar-benar terluka. Langit malam tampak gelap pekat tanpa bintang. Bulan purnama menggantung di atas langit seperti mata besar yang mengintai, dan pada saat itulah perut Neni terasa seperti diremas dari dalam. Suster! Tolong! Perut saya! Tubuh Neni gemetar. Keringat dingin membasahi pelipis. Rasa mulas datang bergulung-gulung, seperti ada tangan kecil yang mencoba mencakar untuk mencari jalan keluar dari rahimnya. Di tempat lain, Yuda sedang di kamar hotel bersama seorang wanita muda yang baru ia kenal malam itu. Wajah wanita itu masih asing, bibirnya penuh lipstik murahan. Dan suara tawanya membosankan. Yuda tertawa hambar sambil menyeruput minuman keras dan kedua mata sedang asik memandangi tubuh perempuan itu tanpa perasaan. Kamu gak kayak suami orangnya, kata perempuan itu sambil memeluknya. Santai banget kelihatannya. Gue emang udah gak punya istri, jawab Yuda dengan enteng. Cuma tinggal masalah waktu aja. Timpal Yuda. Saat itu juga, ponselnya bergetar. Panggilan masuk dari Neni. Yuda diam sebentar. Hampir menolak panggilan itu. Namun sesuatu membuatnya menekan tombol hijau. Halo? Suara Yuda terdengar tak sabar. Yuda? Suara Neni terdengar lemah di ujung telepon. Aku di rumah sakit. Aku mau melahirkan. Yuda langsung terdiam, kepalanya seperti tersambar petir. Minuman di tangan jatuh ke lantai dan perempuan yang berada di sampingnya mengerutkan dahi, tak paham. Rumah sakit mana? Bentak Yuda cepat. RS Harapan Sejati, cepat, Yud. Panggilan langsung terputus, tanpa menjelaskan apapun, Yuda langsung mengenakan celana, baju dan tangan menyambar jaket. Ia segera berlari keluar dari kamar hotel dan meninggalkan perempuan yang bahkan tak ia tahu namanya. Dasar aneh, gumam perempuan itu, mengangkat bahu karena kesal, senyum tipis terlihat di saat di atas ranjang Yuda menaruh beberapa lembar uang. Yuda menembus jalan malam, ia mengendarai motor dalam kecepatan gila, tak peduli angin menusuk wajahnya. Lampu jalan seperti bayangan tak berarti dan tiba-tiba kepalanya dipenuhi kenangan buruk, jerit Neni, tamparan yang ia berikan, luka di perut Neni, dan suara-suara aneh yang kadang ia dengar saat tidur. Tahan, Nen. Gue datang, gue datang. Di ruang bersalin rumah sakit RS Harapan Sejati, Neni sudah tak bisa menahannya lagi. Keringat bercucuran. Tangan mencengkeram sprei. Suster dan dokter berlarian, mempersiapkan proses persalinan. Namun suasana ruang itu terasa ganjil. Lampu sempat berkedip. Alat EKG menunjukkan detak aneh dan yang membuat semua orang merinding, bayi itu tak bergerak, suhu tubuh Neni justru semakin dingin. Ibu, fokus, ya, teriak seorang perawat. Sebentar lagi keluar. Neni hanya bisa menggertakkan gigi. Di antara rasa sakit itu, ia sempat berbisik pada perutnya. Nak, kalau kau bukan manusia, setidaknya lahirlah seperti ibumu dengan rasa dan luka. Yuda tiba tepat saat pintu ruang bersalin tertutup. Ia memukul dinding, berteriak pada suster. Itu istri saya, Sus. Saya suaminya. Mohon maaf, Bapak mohon untuk tunggu di luar. Kami sedang menangani persalinannya. Lampu sempat berkedip. Alat EKG menunjukkan detak aneh dan yang membuat semua orang merinding. Bayi itu tak bergerak,
suhu tubuh Neni justru semakin dingin. "Ibu, fokus, ya," teriak seorang perawat. "Sebentar lagi keluar." Neni hanya bisa menggertakkan gigi. Di antara rasa sakit itu, ia sempat berbisik pada perutnya. "Nak, kalau kau bukan manusia, setidaknya lahirlah seperti ibumu dengan rasa dan luka." Yuda tiba tepat saat pintu ruang bersalin tertutup. Ia memukul dinding, berteriak pada suster. "Itu istri saya, Sus. Saya suaminya. Mohon maaf, Bapak mohon untuk tunggu di luar. Kami sedang menangani persalinannya." Yuda langsung duduk di kursi tunggu, terlihat jelas wajahnya penuh kecemasan. Tangan gemetar dan entah kenapa ia mendengar suara tangis seorang wanita di bawah lantai rumah sakit. Bersambung.